Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurnal Pendidikan. Di Jurnal Pendidikan kali ini, kita akan membahas tentang Jurnal Pendidikan Multimedia. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pengambilan gambar yang digunakan untuk suatu pemotretan, untuk suatu video atau film, dan untuk suatu karya yang ingin dihasilkan melalui objek atau ukuran pengambilan gambar yang dihasilkan. Ukuran pengambilan gambar ini penting gak sih? Ukuran pengambilan gambar ini sangat penting untuk kita, yaitu sebagai multimedia atau kreator. Mengapa demikian? Karena dengan adanya ukuran pengambilan gambar ini, maka karya kita akan terlihat lebih baik atau enak dilihat oleh banyak umum. Karena karya kita ini akan banyak dinikmati oleh orang lain di luar sana. Maka dari itu, kita harus menghasilkan ukuran dan pengambilan hasil yang terbaik untuk banyak orang. Lalu, ada berapa sih ukuran pengambilan gambar? Ukuran pengambilan gambar yaitu kita bagi ke dalam 7 atau 8 jenis yang akan kita bahas pada topik video kali ini. Tapi, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian tertarik dengan video-video yang selanjutnya yang akan dibahas di Jurnal Pendidikan Multimedia. Oke, kita masuk ke ukuran pengambilan gambar yang pertama. Ukuran pengambilan gambar atau video yang pertama yaitu Extreme Long Shot. Extreme Long Shot ini mengukur atau memotret gambar hasil dari objek yang begitu jauh atau cukup jauh dari gambar, yaitu seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini terlihat objek yang begitu jauh dari jangkauan yang bahkan bisa dikatakan kurang detail atau kurang jelas. Namun, ukuran pengambilan gambar ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat jauh atau tidak menunjukkan objek, tidak terlalu menunjukkan objek tersebut. Kemudian, yang kedua adalah long shot. Long shot ini banyak digunakan untuk pengambilan film, foto yang begitu jelas atau menampakkan orangnya atau objek yang ingin digambar atau objek yang ingin dihasilkan atau ditampilkan dari video atau foto tersebut. Nah, untuk pengambilan gambar ini dimulai dari atas kepala sampai dengan bawah kaki yang menunjukkan jelas, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat objek yang ditujukan atau yang ingin ditampilkan. Ukuran pengambilan ini baik digunakan di perfilman atau fotografi. Karena itu sangat penting kita menguasai ukuran pengambilan gambar untuk memahami dan menghasilkan karya yang terbaik. Selanjutnya ada medium long shot. Medium long shot ini digunakan untuk mengambil gambar mulai dari atas kepala sampai dengan lutut. Nah, untuk objek kali ini agak begitu maju lagi ya, dan agak begitu dekat lagi dari jangkauan tangkapan layar, tangkapan kamera, ataupun ingin melihatkan lebih detail lagi objek ataupun gambar seseorang ataupun yang lainnya, itu lebih jelas lagi. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, bisa dilihat ya, ukuran pengambilan gambarnya yaitu dari atas kepala sampai dengan lutut. Dan jangan lupa, dari atas kepala kita beri jarak sedikit. Kemudian, yang keempat, medium shot. Medium shot ini digunakan untuk mengambil gambar mulai dari atas kepala sampai dengan pinggang. Bisa dilihat sebagai contoh yang ada di sini. Ini ditujukan untuk pengambilan gambar, mendekatkan kembali kepada objek dan melihat lebih jelas lagi. Yang kelima, medium close up. Medium close up ini ditujukan untuk pengambilan gambar mulai dari atas kepala sampai dengan dada untuk memperlihatkan lebih jelas lagi objek yang ditujunya. Nah, sampai dengan ukuran pengambilan gambar 5 ini, kalian sudah paham kan? Ukuran-ukuran pengambilan gambar ini sekali lagi sangat penting untuk kalian kuasai jika kalian ingin profesional dalam video ataupun foto. Dan ini menjadi tolak ukur keberhasilan atau bagusnya sebuah karya bisa dilihat dan dipandang oleh banyak orang. Kemudian, lanjut yang keenam, close up. Untuk pengambilan gambar close up ini lebih maju lagi ya. Mulai dari atas kepala sampai dengan dada, agak naik lagi ke bahu, mendekati bahu. Ini biasanya banyak digunakan untuk wawancara,
untuk podcast ataupun ngobrol karena ingin memperlihatkan detail dari suatu objek ataupun orang yang ingin ditampilkan, yang ingin diperlihatkan kepada banyak orang. Kemudian yang ketujuh, extreme close up. Nah, sudah ada kata extreme ataupun close up-nya. Close up itu kan berarti dekat, mendekati suatu objeknya. Nah, extreme close up ini lebih dekat lagi, bahkan memperlihatkan wajah saja, tidak memperlihatkan yang lainnya. Ini jarang digunakan, namun sangat penting juga untuk suatu pengambilan gambar ataupun objek, untuk melihat detail lagi dari suatu objek yang ditujukan. Sekali lagi, ini tidak hanya ditujukan untuk orang-orang ataupun objek orang, namun bisa kita gunakan dalam objek, bidang makanan, properti, ataupun lainnya. Yang terakhir, yang ke-8, very extreme close up. Very extreme close up ini ditujukan untuk pengambilan gambar yang lebih detail lagi, mulai dari sini sampai dengan alis. Nah, ini ditujukan untuk pengambilan gambar mata, khususnya pada objek orang, dan bisa digunakan untuk objek makanan yang lebih detail lagi. Biasanya ini menggunakan lensa close up. Ya, lensa close up ini digunakan untuk objek yang dekat dan memerlukan kedetailan cukup tinggi. Nah, dari ke-8 ukuran pengambilan gambar ini, kalian sudah paham kan perbedaan-perbedaannya, dan kalian bisa praktekkan dalam karya kalian. Jika kalian ingin memahami lebih jauh lagi dan mendalami ukuran pengambilan gambar dan melatih pemahaman tentang ukuran pengambilan gambar, kalian bisa analisis video yang ada di sini. Nah, di dalam video tersebut sudah banyak ukuran pengambilan gambar yang digunakan dari ukuran pengambilan gambar yang kita bahas kali ini. Jangan lupa jika kalian sudah memahaminya, tulis di kolom komentar dan berikan reaksi kalian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan semangat mempelajari multimedia. Saya Ahnaf dan pamit. Terima kasih.